Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video saya. Ini adalah berupa penugasan, yaitu mata kuliah proses produksi kelas C. Adapun dosen pengampunya yaitu yang terhormat Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, ST, MT. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan casting processes atau proses pengecoran. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosiriko Rifki Pradana dengan NIM 21055311071 dari program studi Teknik Mesin angkatan 2021. Baik, yang selanjutnya adalah buku yang saya buat sebagai pedoman untuk membuat PPT tentang casting process, yaitu Handbook of Manufacturing Processes, How to Product, Component and Material are Made by James G. Brala. Nah, tentunya ada banyak cara untuk membuat pengecoran logam. Nah, berikut adalah salah satu contohnya, yaitu melting metal for casting atau biasa disebut dengan mencairkan logam untuk pengecoran. Nah, berikut saya sudah membuat mind map yang secara garis besar menunjukkan bahwa kita akan membahas topik sebagai berikut. Yang pertama yaitu cupola melting atau peleburan kubah. Dan yang kedua adalah electric arc melting atau peleburan busur listrik. Dan yang ketiga ada crucible melting atau peleburan wadah. Dan yang keempat ada air furnace melting atau peleburan tungku udara atau gema. Dan yang kelima ada induction melting atau peleburan induksi. Yang keenam ada open hearth melting atau peleburan perapian terbuka. Dan yang terakhir adalah pouring atau menuangkan. Kita lanjut ke pertama, yaitu cupola melting atau tanur cupola atau peleburan kubah. Cupola melting ini adalah tanur pelebur dalam pengecoran logam untuk melebur besi tuang kelabu. Nah, bentuknya sendiri seperti silinder berdiri yang disanggah oleh 4 kaki. Dan bila dilihat sekilas, alat ini atau tanur ini berbentuk seperti cerobong asap. Nah, bahan bakar dan logam yang akan dilebur bersentuhan langsung. Tumpukan dilapisi dengan bahan tahan api dan lapisan alternatif atau cok dan logam ditempatkan di dalamnya. Adapun beberapa mineral, terutama batu kapur atau CaCO3, ini termasuk dalam logam yang akan dicairkan. Nah, udara ini masuk atau dihembuskan melalui tumpukan dari bawah, melalui bukaan yang disebut tuyers. Lapisan bawah kokas dinyalakan pada awalnya. Panas dari kokas yang terbakar melelehkan logam yang mengalir ke bagian bawah kubah, di mana ini dapat menghilangkan dengan membuka lubang keran. Terak juga bisa dikeluarkan dari bawah, dari lubang keluar tepatnya di atas lubang yang digunakan untuk menghilangkan logam cair. Nah, saat kokas dikonsumsi dan muatan logam meleleh, pembakaran secara bertahap berlanjut ke atas. Lapisan atas ini dipanaskan oleh aliran gas panas. Nah, logam ditambahkan kokas dan batu kapur sehingga dapat ditambahkan dari pintu pengisian di bagian atas.
di bagian sini. Dari sini adalah pintu pengisian dari batu kapur ini. Gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu electric arc melting atau tanur busur listrik. Nah, tanur busur listrik ini yaitu tanur listrik yang menggunakan busur listrik sebagai alat utamanya sebagai pemanas. Nah, busur listrik ini diperoleh dari reaksi elektrode dan elektrode atau elektrode dengan cairan bersih. Nah, elektrode ini dua-duanya bisa menghasilkan suhu sebesar 3000 derajat Celcius. Dalam metode ini, busur listrik yang digunakan dalam pengelasan busur tetapi jauh lebih besar dan lebih kuat, digunakan untuk menyediakan panas leleh. Dalam metode busur langsung, ada dua busur, satu dari elektroda ke logam dan satu lagi dari logam ke elektroda. Dalam metode busur tidak langsung, busur memanjang dari satu elektroda ke elektroda lain dan panas dipindahkan ke logam melalui sistem radiasi. Elektrode biasanya terbuat dari karbon, meskipun ketika molibdenum dan logam suhu leleh tinggi lainnya diproses, elektroda mungkin dari logam yang sama seperti yang dilebur. Variasi ini dikenal sebagai peleburan busur habis pakai. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar tungku busur langsung untuk peleburan baja atau besi untuk pengecoran. Busur berpindah dari satu elektroda ke logam dan kembali dari logam ke elektroda lain, yang dimana akibat peristiwa ini memberikan panas yang melelehkan logam. Oke, yang selanjutnya adalah crucible melting. Nah, peleburan ini menggunakan tungku logam yang berbentuk seperti cangkir. Dan di sisinya dilapisi dengan bahan yang tahan api. Biasanya dipanaskan dengan gas atau minyak dan kadang-kadang dengan hambatan listrik atau induksi. Nah, jadi di sini adalah sebuah cangkirnya dan ini bahan-bahan yang mengelilingi cangkir ini terbuat dari bahan yang sangat tahan api. Nah, metode ini menggunakan tungku logam yang berbentuk cair dan berlapis tahan api yang biasanya dipanaskan dengan gas atau minyak dan kadang-kadang dengan hambatan listrik atau induksi. Nah, wadah bagian dalam untuk menahan muatan logam. Wadahnya adalah terbuat dari tanah liat silikon karbida ataupun campuran tanah liat grafit. Tungku dapat dimiringkan untuk dituangkan atau wadah dapat diangkat menggunakan alat seperti capit. Nah, selanjutnya ada air furnace atau reverberatory melting. Dalam proses peleburan tungku gamma, reaksi endotermik utama pada kemiringan material diikuti oleh reaksi eksotermik yang menghasilkan terak. Nah, jika udara bertiup tidak dipanaskan sebelumnya, total panas yang diperlukan untuk peleburan tungku gamma sekitar 85% sampai 90% dari pembakaran bahan bakar. Hanya sebagian kecil dari panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar dikonsumsi dalam pencairan muatan dan sebagian besar diambil dengan gas tungku
dan dikompensasi kerugiannya. Konsumsi bahan bakar yang sebenarnya selama proses peleburan berlangsung umumnya yaitu 2-3 kali dari persyaratan teoritisnya. Nah, minyak atau batu bara bubuk dibakar di satu ruang dan muatan ditempatkan di ruang lain. Panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan. Tidak ada kontak langsung antara logam dan bahan bakar, sehingga peristiwa ini memungkinkan kandungan karbon dikontrol secara ketat ataupun secara teratur. Oke, selanjutnya ada induction melting. Nah, metode ini arus listrik bolak-balik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik sekunder yang sesuai dalam muatan logam. Hambatan logam dalam muatan menyebabkan suhunya naik ke titik leleh. Pencairan bisa sangat cepat dan tidak ada polusi ataupun kontaminasi dari sumber panas. Peleburan induksi digunakan untuk baja, kuningan, dan perunggu, dan juga aluminium dan magnesium. Nah, seperti dari gambar kita bisa lihat, dengan jenis saluran induksi ini, wadah peleburan itu membentuk seperti loop, tetapi tidak hanya satu bagian. Dari loop yang dikelilingi oleh koil, logam dalam loop ini dipanaskan dengan induksi dan panas dipindahkan ke keseimbangan logam dengan konveksi induksi. Namun, harus ada logam yang di saluran gas agar efek induksi dapat berlangsung, sehingga diperlukan muatan awal dari logam cair yang cukup untuk membentuk lingkaran. Bahan padat kemudian dapat ditambahkan tungku anti-frekuensi rendah sering digunakan sebagai tungku penahan. Nah, tungku saluran ini digunakan untuk kuningan dan aluminium dan sebagai tungku duplex ataupun sekunder. Oke, yang selanjutnya adalah open hearth melting. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam proses produksi baja dan besi tuang. Dan biasanya juga digunakan untuk memasok logam cair untuk operasi pengecoran. Tungku perapian terbuka pengecoran biasanya lebih kecil daripada yang ditemukan di pabrik baja yang biasanya. Berikut adalah gambar ilustrasi dari tungku perapian yang terbuka yang bersifat reverberatori dan regeneratif. Logam dalam tungku dipanaskan oleh nyala api yang melewati muatan. Nyala api berasal dari pembakaran gas, minyak, tar, atau batu bara yang dihaluskan. Atap tungku yang rendah memantulkan panas ke bawah ke logam di tungku. Baik bahan bakar dan udara dikembalikan dari satu sisi ke area tengah di mana nyala api dan pemanasan terjadi. Kamar-kamar atau sisi-sisi yang berlawanan arah dipanaskan oleh nyala api dan gas buang yang bergerak melaluinya. Kolam logam cair di tungku dangkal yang menyediakan area maksimum untuk perpindahan panas persatuan volume logam. Setelah jangka waktu tertentu, arah aliran yang terjadi akan dibalik. Yang selanjutnya adalah pouring. Nah, logam biasanya disadap dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan oleh gravitasi ke dalam cetakan atau ke salah satu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke sendok tuang. Sendok transfer seperti itu biasanya ditutup untuk mengurangi kehilangan panas selama transfer. Kapasitas sendok tuang berkisar dari sekitar
60 MB atau 27 kg. Berikut adalah ilustrasi dari gambar puring. Di sini terdapat 3 jenis sendok. Yang A adalah sendok tuang bibir, terbuka standar. Dan yang B adalah sendok tuang bawah yang menghindari memasukkan terak dalam logam yang dituangkan. Yang C adalah sendok teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah dan menghindari masuknya terak dalam pengecoran. Baik, sekian dari presentasi yang materi A, yaitu melting metal forecasting. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang B, yaitu sun mold casting. Lanjut saja ke materinya. Baik, berikut adalah mind map yang akan kita bahas di topik B saat ini. Yang paling atas sendiri kita adalah mind map-nya, yaitu sun mold casting. Dan nanti ada pengertian dari sun mold casting. Dari pengertian ini kita lanjut ke bagian-bagian dari sun mold casting. Yang pertama ada green sand casting, dry sand casting, other sand mold casting process, loose foam casting, anti-ox process, core making, George squeezy methods, sand processing, pattern making, post molding operation. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, bagi yang bertanya-tanya, apa sih itu sun mold casting? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Sun mold casting sendiri adalah cetakan pasir. Cetakan terbuat dari pasir yang dikemas. Logam cair dituangkan ke dalam rongga di dalam pasir. Ketika logam mendingin dan mengeras, logam akan memiliki bentuk seperti rongga-rongga. Nah, pasir yang dihilangkan ini biasanya dengan bahan campuran yang cukup kuat dapat menyebabkan cetakan yang ada di dalamnya pecah. Baik, selanjutnya adalah gambar susunan cetakan khusus untuk pengecoran cetakan pasir yang menunjukkan inti, bak penuang, penambah, pouring basin, dan labu penahan. Oke, yang selanjutnya adalah green sand casting atau biasa disebut dengan metode pasir hijau. Nah, metode pasir hijau ini adalah proses pengecoran pasir yang paling umum sendiri dan terbilang paling murah. Coran hingga sekitar 500 lb atau 230 kg biasanya dibuat dengan pendekatan ini. Blok mesin otomotif seperti blok mesin otomotif, kotak transmisi, rumah diferensial, suku cadang kereta api, dan komponen mesin lainnya. Nah, pasir hijau ini, bagi yang belum tahu, ia adalah campuran yang biasanya mengandung pasir 75-85% masanya, bertenoid atau tanah liat kaolinit sekitar 5-11%, dan digunakan sebagai pengikat. Terus adapun air 2-4% dan lumpur 3-5%, dan sebagian besar dari pengisi, dan antrasit kurang dari 1% sebagai aditif karbon. Nah, itulah campuran-campuran yang biasa ada di dalam pasir hijau. Berdasarkan bahan pengecorannya, pasir hijau ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu pasir berbasis silika, pasir kromit atau berbasis zirkon, dan selanjutnya senyawa organik lainnya dapat ditambahkan tergantung pada bahan pengecorannya. Nah, kapasitas panas ini terbilang sangat tinggi. Karena sifatnya yang keropos, pasir hijau ini bermanfaat untuk produksi jamur karena memungkinkan gasnya keluar.
Nah, untuk proses pengecoran pasir hijau ini, yaitu yang pertama, pasir ditempatkan di atas sebuah pola. Yang kedua, dapat digunakan dengan menggunakan labu sebagai cetakan atau bentuk pola yang dibentuk menjadi pasir. Lalu setelah itu polanya dihapus. Langkah yang keempat, logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan biarkan beberapa waktu agar cetakan dapat dingin dan memadat sendiri. Dan keenam, pengecoran yang sudah selesai kemudian dikeluarkan dari cetakan. Nah, dalam proses pengecoran ini, panas laten dari logam cair menyembuhkan cetakan in situ. Setelah logam cair atau paduan dipadatkan menjadi bentuk, dituangkan ke dalam cetakan. Nah, pengecoran ini kemudian dapat dikeluarkan dari cetakan setelah didinginkan. Cetakan biasanya digiling dan digunakan kembali, terutama jika dibuat menggunakan salah satu jenis pasir yang mahal. Namun, rata-rata di Amerika Serikat dan Inggris masing-masing menimbun 500 kg dan 250 kg pasir untuk setiap ton logam tuang. Nah, telah ditunjukkan bahwa pasir pengecoran bekas dapat didaur ulang menjadi bahan untuk produksi beton. Berbagai macam aplikasi pengecoran dapat dicapai dengan menggunakan pengecoran pasir hijau, dari bagian kecil dan detail hingga cetakan besar hingga ukuran 500 kg. Adapun juga keuntungan pengecoran pasir hijau. Proses produksi yang mudah dibandingkan dengan metode lain. Pengecoran pasir hijau adalah proses pengecoran yang lebih mudah, tingkat produksi yang tinggi, dan dapat membuat 200 kotak pasir per harinya dari pencetakan pasir hijau. Nah, selanjutnya adalah dry sand casting. Nah, dalam proses ini, cetakan pasir hijau dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi di logam cair. Biasanya cetakan dipanaskan sampai 300 derajat Fahrenheit atau sekitar 150 derajat Celcius. Dengan memanggang atau dalam udara panas ini, terpaksa sampai sebagian besar uap dikeluarkan. Nah, proses pasir kering ini biasanya digunakan untuk coran multiton ukuran sedang hingga sangat besar, di mana kekuatan cetakan yang lebih besar ini diperlukan untuk menahan massa logam cair. Nah, dengan pengecoran pasir kering, pitch spelling sering digunakan untuk menyediakan karbon daripada batu bara yang digunakan dengan pasir hijau. Gilsonite, glutrin, tepung, jagung, dan molase adalah aditif lainnya. Bahan-bahan ini menjadi termoset pada suhu pemanggangan dan menambah kekuatan dan kekakuan dalam cetakan ini. Nah, selanjutnya adalah outer sand mold casting process atau cell mold casting. Proses ini digunakan untuk membuat inti suatu cetakan yang digunakan dengan proses cetakan pasir lainnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, proses percetakan cangkang. Di bagian A, bahan pemisah silikon disemprotkan pada pola yang telah dipanaskan sebelumnya. Dan yang B, pola yang sudah dipanaskan kemudian dibawa ke dump boat yang berisi campuran pasir resin. Pola dibalik dan dijepit ke bagian atas kotak pembuangan. Dan yang D adalah proses kotak pembuangan dibalik, pasir jatuh berlawanan arah dengan pola dan dipanaskan lebih lanjut untuk waktu yang singkat. Nah, resin yang ada di dalam campuran tersebut akan berada di sebelah pola panas yang mulai mengeras, sehingga dapat menyebabkan partikel pasir saling menempel. Nah, untuk yang E, kotak pembuangan diputar ke atas
dan pasir yang tidak bersentuhan dengan pola panas atau di dekatnya karena tidak terpengaruh dan lalu jatuh. Dan yang F, pola dan cangkang pasir resin dikeluarkan dari kotak pembuangan. Dan yang G, ini adalah pola dan cangkang dipanggang untuk sepenuhnya memulihkan resinnya. Dan yang terakhir adalah pola ditarik dari cangkang, dua cangkang diikat bersama, ditempelkan dalam labu dan ditopang dengan pasir cadangan atau tembakan logam. Nah, logam cair yang dituangkan ke dalam rongga yang dibentuk oleh dua cangkang ini bisa menghasilkan satu pola, dua campuran pasir resin, tiga pembakar, empat cetakan cangkang setengah. Oke, yang selanjutnya adalah lost foam casting atau pengecoran penuh. Proses ini disebut juga sebagai pengecoran cetakan penuh, pengecoran evaporatif, atau pengecoran pola yang tidak dapat dilakukan. Ini berbeda dari pengecoran cetakan pasir yang umum, karena polanya ini terbuat dari plastik polistiren berbusa. Bisa dilihat pada gambar. Untuk yang bagian A, polanya terbuat dari busa polistiren. Dan yang bagian B, pola dicelupkan ke dalam bubur tahan api. Dan yang C, pola ditempatkan dalam labu dan dikelilingi pasir yang tidak terikat. Dan yang D, labu yang diisi digetarkan untuk memadatkan pasir. Dan yang E, logam cair dituangkan ke pola dan selanjutnya akan menguap dan menjadi gantinya. Yang F, pengecoran yang didapatkan atau dipadatkan dikeluarkan dari labu sehingga pasir dapat didaur ulang. Yang selanjutnya adalah anti-yacht proses atau cetakan tanpa labu. Nah, dalam proses ini, plester gipsum digunakan sebagai pengikat pasir, bedak natrium silikat, bentonit, semen Portland, dan tera alba. Juga dapat digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada campuran. Nah, air dapat ditambahkan ke campuran kering dan bubur yang dihasilkan disalurkan atau dituangkan di sekitar pola dalam labu cetakan. Nah, campuran ini adalah 50% pasir, 40% gipsum, 8% bedak, ditambah air sama dengan setengah berat campur kering. Setelah bahan diatur, dikeringkan dengan udara di luar, dipanaskan dengan uap selama 6-8 jam, dan dikeringkan dengan udara lagi selama 14 jam. Kemudian, setelah dikeringkan, kita masukkan ke oven dan dipanaskan sampai 450 dipanaskan dari suhu 450 sampai 475 derajat Fahrenheit atau dikonversikan di dalam derajat Celcius sekitar 230 sampai 250 derajat Celcius selama 12 jam atau 20 jam. Nah, urutan inilah yang dapat menghasilkan permeabilitas cetakan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai dengan cetakan plester biasa. Sambil mempertahankan permukaan yang halus, toleransi yang dihasilkan dapat lebih dekat dan dapat dipertahankan dalam pengecoran. Tetapi, prosesnya terbatas pada logam non-ferrous. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, yang bagian A adalah pasir ditiup di antara dua plat pola dalam ruang cetakan. Nah, yang B, pasir diperas untuk membentuk blok cetakan padat yang memiliki setengah rongga cetakan pada setiap sisi. Dan yang C adalah salah satu pola ditarik sehingga
blok cetakan yang baru terbentuk dapat dipindahkan. Dan yang D, blok cetakan didorong dengan kuat ke blok cetakan yang dibuat sebelumnya. Bak penuangan dan rongga cetakan terletak pada garis pemisah vertikal antara blok cetakan. Oke, yang selanjutnya adalah core making atau pembuatan inti. Nah, core making atau pembuatan inti ini adalah potongan terpisah yang terbuat sesuai bentuk bukaan dan didukung oleh cetakan eksternal. Bisa kita simak dan perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini menunjukkan penempatan inti seperti itu di dalam cetakan pasir. Nah, inti ini dibuat dari pasir yang dicampur dengan pengikat untuk menahan butiran pasir agar cukup kuat dan juga gunanya untuk memungkinkan penanganan dan penempatan inti dalam cetakan ini. Satu ataupun lebih dari berbagai pengikat dapat digunakan termasuk minyak biji-rami, resin fenolik, natrium silikat, bentonit, dan atau tanah liat lainnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Jolt Squeeze Methods. Mesin Jolt Squeeze rollover tipikal dengan pola plat korek api. Nah, bisa kita lihat dan simak pada gambar di samping. Di bagian A, pasir dalam 1,5 cetakan diguncangkan oleh gerakan cepat naik turun dari meja mesin untuk memadatkan di sekitar pola. Untuk yang B, dinamakan rollover atau cetakan dibalik setelah drag selesai sehingga bagian pop dapat terisi. Dan yang C adalah kepala mesin mengindeks di atas cetakan dan siklus pemerasan berlangsungnya untuk memadatkan pasir sepenuhnya. Nah, yang selanjutnya adalah sun processing atau pengolahan pasir. Berikut adalah salah satu contoh pengolahan pasir, penggerus pasir yang khas. Baik roda Muller maupun bilahnya bergerak dan mencampur pasir, bahan pengikat, dan bahan lainnya. Nah, pada gambar di sini, penggerus pasir tipe yang khas, baik roda Muller maupun bilahnya bergerak dan mencampur pasir. Oke, yang selanjutnya adalah pattern making. Pola dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir. Kecuali untuk beberapa bentuk yang sangat sederhana. Biasanya, yang berbentuk lingkaran diperlukan suatu pola agar rongga cetakan memiliki bentuk dan dimensi yang benar. Pola biasanya dibuat dari kayu, plester, plastik, dan berbagai logam lainnya untuk coran busa yang hilang dari busa polistiren. Nah, untuk coran investasi, pola dibuat dari lilin ataupun plastik. Nah, berikut adalah post-molding operation atau blast cleaning. Nah, metode ini metode cepat untuk menghilangkan pasir sisa dan kerak dari casting setelah melalui proses. Nah, metode ini juga meningkatkan permukaan akhir casting. Media ledakan adalah baik dari pasir, tembakan dari logamnya, pasir ataupun serpihan-serpihan kaca yang lain akan didorong terhadap pengecoran dengan udara, nozzle air, atau sarana mekanis. Nah, roda sentrifugal menyediakan metode propulsi yang paling umum. Ini adalah yang disebut roda sentrifugal itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata maupun sikap yang kurang berkenan di penonton, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.